masih juga datang dari santri di wilayah santri Pamengpeuk. Kita akan putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Naila dari MTS Persis 3 Pamengpeuk. Bagaimana hukum menggunakan tetes mata ketika saum? Sedangkan biasanya ketika mata kita diteteskan obat tersebut, tenggorokan akan terasa pahit. Apakah rasa pahit itu dapat membatalkan puasa kita? Terima kasih. Dari Ukhti mungkin hari ini, dari Al-Ukh Haifa, katanya kalau kita review sedikit, di tengah pelaksanaan ibadah saum Ramadan, kita sering acap kali menggunakan obat tetes mata, dan ketika setelah diteteskan beberapa saat mungkin terasa pahit ke tenggorokan. Nah, ketika itu apakah saum kita batal atau bisa dilanjutkan? Pertanyaan yang sangat menarik. Nah, ini terkait dengan bab pembatal puasa ya. Jadi apakah menggunakan obat tetes mata itu yang kemudian dengan tetesannya itu berpengaruh sehingga ke dalam kerongkongan ya, sehingga terasa pahit gitu, apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, berarti perlu dipelajari terkait dengan pembatal puasa. Pembatal puasa itu adalah makan, minum, kemudian berjima. Jadi di siang hari makan, minum, kemudian berjima di siang hari. Nah, mungkin kategorinya itu apakah tetes mata itu bisa dikiaskan atau disamakan dengan makan dan minum ya, ataukah tidak? Nah, berarti kita harus lihat dulu sifat-sifatnya, apakah sifat-sifatnya itu sama ataukah tidak. Misalkan kalau makan kan melalui mulut, kemudian juga ada masuk ke kerongkongan, kemudian juga masuk ke lambung ya, lambung, kemudian juga di sana juga ada energi ya, energi yang nantinya menyebabkan tubuh itu menjadi kuat ya. Tubuh itu menjadi kuat. Nah, ada nggak unsur seperti itu? Nah, kita lihat saja. Misalkan obat tetes ya, obat tetes itu kan diteteskan ke mata. Nah, ketika diteteskan ke mata itu kan paling sudah diakumulasi di mata saja ya. Mungkin ada yang ke bawah ya, tapi ke bawah ya paling mungkin sampai kerongkongan, dan mungkin itu hanya resapannya saja. Kalau hanya resapan ya itu tidak bisa dibilang sebagai makan. Sama halnya kita misalkan dengan mandi pada bulan puasa, boleh nggak mandi pada bulan puasa? Boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Kenapa nggak bisa? Boleh gitu. Boleh gitu. Padahal kan sebetulnya kalau kita hanya misalkan resapannya ya, kan ada juga yang masuk kan ke kerongkongan, ke kulit kan jadi segar, tapi apa itu membatalkan? Tidak membatalkan. Sama halnya dengan disuntik. Nah, suntik juga sama, itu tidak membatalkan untuk berobat itu. Tapi beda halnya misalkan dengan tablet, kapsul yang dimasukkan ke mulut ya, nah itu jelas masuk nanti ke lambung ya. Jadi jelas itu membatalkan. Nah, misalkan persoalan lain yang menarik itu, misalkan obat asma nih, apakah obat asma itu membatalkan ataukah tidak ya? Gitu. Obat asma kan nggak sampai ke perut ya. Gitu. Obat asma paling untuk di sini saja sebetulnya. Gitu. Oh, jadi boleh saja? Ya, kalau saya cenderung membolehkan. Jadi obat asma itu kan hanya sampai ke sini saja, nggak sampai ke dalam ya, nggak sampai ke dalam. Obat asma juga sama, itu nggak sampai ke dalam. Kemudian bagaimana dengan infus? Nah, kalau infus karena ada unsur di dalamnya itu menguatkan sama dengan fungsi makanan sebagai pengganti makan kan. Infus itu karena orang yang sudah tidak bisa masuk lewat mulut, maka biasanya diinfus. Nah, diinfus itu jelas karena itu fungsinya sama makosidnya dengan makanan ya. Kenapa kita makan makanan, maka itu hukumnya membatalkan puasa. Jadi sekali lagi terkait dengan obat tetes mata itu dibolehkan, tidak bisa dikiaskan dengan makan dan minum karena sifatnya tidak sama ya, walaupun ada unsur tadi yang meresap ya, tapi itu tetap tidak membatalkan puasa, boleh untuk digunakan. Barakallahu fiikum.